Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 4 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangannya daripada market XAUUSD saat ini. Langsung aja kita lihat di chart. Dari pergerakan untuk XAUUSD ya, karena saat ini adalah hari Jumat, kita mulai di time frame weekly. Dan kalau kita perhatikan di time frame weekly sampai dengan saat ini ya, tren besar masih dalam tekanan tren turun. Dan kemudian posisi di beberapa minggu ke belakang di sini ada bearish engulfing yang mendorong daripada pergerakan XAUUSD secara teknikal sampai dengan saat ini posisinya kecenderungannya adalah kuat turun. Dan ini sudah menyentuh ketiga kalinya ya. Dari posisi sebelumnya adalah tanggal 26 September. Kemudian tanggal 17 Oktober ya. Start di minggu tanggal 26 September, 17 Oktober. Kemudian di minggu ini menyentuh sekali lagi area 1617. Dan posisi terakhir di sini ada penurunan hingga 1600 ya. 16.51 yang menjadikan low di minggu ini. Kalau kita perhatikan pergerakan di minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, itu sempat terjadi kenaikan ya, memiliki harga tertingginya adalah 1669.28, kemudian memiliki harga terendahnya 1616.51. Terjadi penurunan yang cukup signifikan setelah rilis suku bunga ya, dinaikkan 75 basis point dan menggerakkan pergerakan XAUUSD turun lebih jauh. Dan kalau kita ukur range daripada weekly ya, ini di range daripada weekly kita ukur dulu. Kalau kita tarik dari harga tertinggi sampai dengan harga terendahnya, saat ini sudah mencapai range kisaran 52,93 dolar. Artinya dalam waktu 1 minggu ya, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, penutupan itu mencapai range 52,93 dolar untuk candle weekly-nya. Secara range pergerakan rata-rata untuk mingguan ya, posisinya sudah mencapai range rata-rata ya, sudah sesuai, sudah di atas 50 dolar. Artinya besar kemungkinan untuk hari ini kalau kita ukur dan posisi harga saat ini 1629, apakah masih memungkinkan untuk dia bergerak turun lebih jauh ya. Kalau kita lihat dan kita ukur secara harga saat ini ya, waktu menunjukkan 5:21 menit. Kalau kita ukur dengan dia bergerak range di kisaran 20 dolar ya, untuk hari Jumat ini bisa mencapai 1608.92. Secara jika mana harga akan bergerak turun lebih jauh atau XAUUSD melemah lebih jauh, maka akan turun bisa mencapai ke level 1608.92. Tapi jika mana pergerakannya daripada XAUUSD ini kecenderungannya adalah nantinya naik atau dorongan buyer lebih besar, maka dia juga bisa mendekati ya, atau break di atas open dari weekly saat ini, itu bisa mendekati di kisaran 1650-an ya, area di sini 1650. Ini kalau jika mana harga atau indeks dolar ya melemah, maka XAUUSD bisa terjadi kenaikan lagi. Tapi nanti kita lihat, karena hari ini akan rilis news ya yang ditunggu-tunggu semua trader, yaitu NFP, non farm payroll. Nanti akan rilis pukul 19.30 seperti apa kondisinya, dan langsung aja kita lihat ya, nantinya akan kita bahas mungkin secara detail juga, nanti akan saya sampaikan di indeks dolar ya. Indeks dolarnya seperti apa itu juga akan mempengaruhi. Jadi teman-teman jika mana yang trading di XAUUSD ataupun mata uang yang lain, tetap harus lihat adalah indeks dolar saat ini. Oke, ini secara range dari pergerakan XAUUSD ya, dan kita sudah memiliki target bawahnya adalah 1608.34. Ini adalah target bawahnya ya, semoga aja pergerakannya bisa mengarah ke area sini ya. Ini yang perlu kita ketahui, karena ini adalah hari Jumat, adalah minggu terakhir, akan terbentuk close daripada weekly yang menunjukkan potensi dorongan seller yang lebih kuat lagi. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame daily untuk kita lihat dari beberapa pergerakan terakhir ya. Kalau kita lihat posisinya
Ini menunjukkan potensi di mana setelah dia naik kencang, dia turun ya. Ini ketiga kalinya dia naik lagi 50% kenaikan, ditolak lagi oleh seller dan posisinya berlanjut turun hingga mencapai 1616,51. Posisinya setelah itu di malam hari ya, atau menjelang penutupan terjadi tekanan buyer yang cukup signifikan ya, memiliki ekor panjang bawah dan bodinya juga tidak terlalu besar. Volume daripada tekanan sellernya menunjukkan potensi bahwasanya buyer masih mendominasi juga sampai dengan saat ini, dan harga pun di close di atas 1627,85. Ini yang menjadikan pergerakan kemungkinan besar dorongan seller juga masih sama-sama kuat ya menurut saya terakhir di hari kemarin, karena kita lihat dari terakhir open daily bulls ini meskipun sempat terjadi breakout sampai dengan low terbarunya ya, tapi close-nya masih di atas daripada 1627,85. Artinya akan membutuhkan kekuatan seller sekali lagi ya untuk dia bergerak lebih jauh. Menurut pandangan saya seperti itu. Tapi kita lihat dari 2 hari ke belakang ya, pasca ada suku bunga itu terjadi penurunan yang candle ini sangat besar nih dorongan sellernya, dan terbukti sampai dengan di hari Kamis ya mendorong posisinya hingga menyentuh area 1616,51. Range-nya pun terjadi di hari kemarin, hari Kamis ya. Range-nya itu mencapai 24,61 dolar ya. Rata-rata sangat besar ya, di atas 20 dolar, masuk dalam rata-rata harian dari pergerakan XAUUSD di hari kemarin. Terus kemudian untuk saat ini seperti apa kondisinya? Sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Nah, untuk kita mengetahui di time frame 4 jam di sini saya ada sedikit perhitungan ya, di mana saya melihatnya di potensi terakhir atau swing terakhir di sini ya. Perhatikan, ini ada swing terakhir di mana saya tarik titik A ke titik B di hari kemarin ya, dan saya menemukan area golden level yaitu di kisaran 1630 ya sampai dengan 1631an ya. Di area sini ya saya melihat ada potensi pembalikan ya. Jadi ada setelah dia turun ini di hari kemarin titik sini ya, saya tidak tarik dari titik tertingginya, saya tarik dari posisi terakhir ini ya. Ini ada potensi minimal dia menyentuh wilayah ini, yaitu golden level 50-61,8%. Tapi tidak ada salahnya sekarang saya akan tarik dari posisi tertingginya ya. Swing terakhir adalah posisi di sini. Saya mau lihat apakah ada kecenderungan kalau dia koreksi ke atas sampai dengan level berapa. Coba kita lihat dulu. Kita tarik dari situ sampai dengan posisi terendahnya di hari kemarin. Oke, kita menemukan 50% ya, 1642 sampai 1649. Ya, area tersebut apakah untuk hari ini mampu mencapai area sana? Kita tandain dulu ya. Kita tandain dulu ini area 50%-nya di posisi dari harga tertinggi 1 minggu ini ya. Ini swing terakhirnya kita lihat dulu ini posisinya, kemudian kita gandakan. Ini minimal kita punya apa ya istilahnya gambaran kalau dia break di atas daripada di hari kemarin 1640an ya, di area situ maka dia bisa bergerak di atas 50%. Kita tandain dulu ini area 61,8%-nya, ini area 50%-nya. Oke, kita kunci, kita buang ininya. Nah, kita udah dapat areanya yaitu 1642,53 sampai dengan 1649,05. Secara range ya, kalau kita ukur dari titik terendah saat ini sampai mencapai area ini ya masih memungkinkan ya, karena ini masuk kepada range rata-rata di kisaran 14 sampai dengan 20 dolar. Dan tepat area Fibonacci retracement atau golden ratio di area 50% sampai 61,8% ini, kita melihat potensi ada area EMA 50 yang memberikan informasi juga bahwasanya harga jika mana mendekati wilayah golden level juga berdekatan dengan EMA 50. Ini sangat memungkinkan sekali. Apakah mampu sampai dengan area ini? Kita lihat nanti posisinya seperti apa ya. Sekarang kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 1 jam. Di time frame 1 jam kita melihat posisinya ya, sebentar saya perbesar dulu. Nah,
Saya melihatnya ada juga dorongan seller terjadi ya setelah sebelum terjadi yang namanya penolakan ya pada seller di area 61,8%. Di sini ada bearish pin bar dan konfirmasi candle warna merah. Ini juga dorongan seller sangat kuat ya. Jika mana hari ini dia bergerak menuju minimal wilayah 1624 ya. Ini area target daripada 50% titik A ke titik B ya. Nih saya memiliki target jika mana turun minimal menguji wilayah ini ya. Dan posisinya area 50% dan area 61,8% yang saya tarik dari titik A ke titik B ini sudah 2 kali ya menguji satu, terus kemudian dia turun, terus sekali lagi dia menguji, sekali lagi dia besar kemungkinan ini akan turun. Dan kekuatannya adalah area 1624 yang menjadi kekuatan dorongan, di mana posisi kalau kita perhatikan 1624.05 ini menjadi potensi apakah mampu dia berbalik. Kalau dia bergerak terus di bawah 1624 apalagi menuju 1617, maka kecenderungannya untuk hari ini akan kecenderungannya lebih kuat turun lagi. Intinya di situ. Cuman saya memiliki tanda di area sini sebelum ke 50%. Di sini ada setelah dia ini terjadi coach ya atau change of character posisinya, meskipun dia ada lagi yang namanya break of structure ya kalau kita lihat. Tapi di sini ada area order block ya. Ini bisa dikatakan simple order block, posisinya juga ada kemungkinan dia menuju ke area low weekly ya, mendekati wilayah ini di kisaran yaitu kalau kita perhatikan 1636.70 sekian sampai dengan 1638.71. Ini juga bisa dijadikan potensi di mana harga bisa menuju ke wilayah ini. Tapi secara bertahap kalau kita lihat dari struktur yang terbentuk ya, posisi area ini juga sangat kuat sekali ya dorongannya seller karena ada pembentukan bearish pin bar dan konfirmasi candle warna merah. Kalau gitu seperti apa skenario yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman semua ya, dengan kita sudah memiliki area-area yang dimana menurut saya akan menjadi titik poin utama untuk hari ini ya. Yang pertama menurut saya harga akan kecenderungan di sesi Asia ini ya, kecenderungannya akan melemah dulu ya, melemah dulu minimal mendekati 1624 ya, minimal mendekati wilayah ini dulu. Akan menguji kuat wilayah ini dulu 1624.05 ya. Mendekati wilayah ini nanti kita lihat jika mana area ini kalau tidak ada yang namanya bearish impulsif ya, maka kalau membentuk bullish engulfing contoh atau bullish pin bar, bisa juga dia akan bergerak naik lagi gitu loh. Tapi naiknya ini hanya terbatas ya. Apakah dia mampu sampai dengan wilayah ini ya, yang menjadikan area 1637.93 menjadi low weekly di minggu kemarin, atau mendekati area order block di sini ya, besar juga ini akan terjadi posisinya seperti ini, baru dia akan menunjukkan potensi penurunan atau akan terjadi penolakan. Makanya di sini juga banyak wilayah yang wajib dipantau sampai mendekati MA50 bisa juga terjadi. Dan targetnya tetap di 1608 ya, gambaran saya seperti itu. Maka ini menjadi wilayah pantau area 61,8%, area golden levelnya ini menjadi wilayah pantau untuk saat ini. Oke, seperti ini. Terus kemudian wilayah pantau berikutnya adalah yang di bawah ya. Ini menjadi ini juga area yang perlu diperhatikan. Ini potensinya juga bisa ke area sini. Dan berikutnya wilayah pantau berikutnya adalah ini ya, area 50% ini. Kalau nantinya area ini ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, besar kemungkinan juga wilayah tersebut akan menjadi pembalikan ya posisinya. Tapi kalau dia nanti breakout impulsive bearish, besar kemungkinan akan bergerak langsung turun menguji wilayah ini dan menuju ke area 1608. Jadi ini menjadi wilayah pantaunya ya, harus dipersiapkan atau kondisinya ya, karena range-nya di area-area tersebut masih memenuhi syarat posisinya. Naik pun masih $14, area low weekly, area golden level yang paling tinggi di 50%, 1642.83 sampai 1649.05, sampai memungkinkan juga di wilayah ini.
Oke, ini kondisinya. Dan nanti malam ini akan rilis ya unemployment rate-nya, posisinya previousnya dari 3,5%, ya diprediksikan naik menjadi 3,6%. Jika mana actualnya sesuai dengan forecast, bisa juga ini indeks dolar akan melemah. Dan non farm payroll-nya juga hal yang sama, turun dari 263. Unemployment rate-nya akan naik, maka indeks dolar akan menguat ya. Perbandingannya 50 banding 50 sampai dengan saat ini. Non farm payroll-nya ini 1930, hal yang sama, ini berbanding terbalik. Previousnya 263, prediksinya 200.000 ya. 263.000 turun menjadi 200.000. Maka indeks dolar akan melemah, maka 50 banding 50. Jadi besar kemungkinan nanti kita lihat dampak yang paling besar yang mana ya daripada actualnya. Kalau nanti indeks dolar menguat, berarti XAU USD akan terjadi penurunan. Ini kondisinya nanti malam, pantau untuk 19.30. Untuk detail pembahasan daripada news nanti malam saya akan bahas di analisa indeks dolar ya, bersamaan dengan dolar seperti apa perkembangannya. Nanti silahkan tonton. Untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan dari sesi Asia dan sesi Eropa nantinya ya. Nanti saya akan review daripada pergerakan pagi sampai dengan sore hari. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, dengan harapan poin-poin yang kita sampaikan teman-teman bisa bisa menerima informasi lebih baik lagi. Dan jangan lupa selalu bagian videonya channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama, serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.